Bayangkan sebuah negeri yang penuh dengan kuil dan peradaban di tanah Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah para wali Allah, orang-orang yang hidupnya penuh keberkahan dan keteladanan. Jejak para aulia, pelita abadi di tengah gelapnya dunia. Pada awal abad ke-15, angin Samudra Hindia membawa sebuah dakwahnya. Syekh Maulana Malik Ibrahim bukan pendakwah biasa. Ia tak berdiri di tengah alun-alun dengan suara menggelegar, menuntut orang-orang meninggalkan keyakinan lama mereka. Sebaliknya, ia berjalan di antara rakyat dengan langkah tenang, senyum hangat di wajahnya. Jubahnya sederhana, tapi auranya memancarkan kebijaksanaan. Ia duduk bersama petani di sawah, berbincang dengan nelayan di tepi laut, dan mendengarkan keluh kesah para pedagang di pasar. Ia tak pernah menghakimi. Kepada mereka yang menyembah dewa-dewa Hindu, ia Gresik, ia bertemu dengan sekelompok petani dari kasta Sudra, golongan terendah dalam tatanan masyarakat Hindu. Wajah mereka penuh debu dan lelah, mata mereka redup oleh tahun-tahun penindasan. Mereka duduk melingkar di bawah pohon beringin tua, menatap Syekh Maulana dengan rasa ingin tahu bercampur curiga. "Kami hanyalah Sudra,"
kata salah satu dari mereka. Suaranya pelan. Kami tak punya tempat di dunia ini. Dalam masyarakat Hindu yang kental dengan sistem kasta, Syekh Maulana menemukan luka terdalam rakyat kecil, terutama kaum Sudra. Mereka yang selama ini dianggap hina, tak layak bersuara, dan dipinggirkan oleh tatanan sosial yang kejam. Ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim duduk bersama mereka di bawah pohon, mendengarkan kisah-kisah luka mereka, ia berkata dengan lembut, "Di hadapan Allah, tidak ada kasta. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling tinggi darah atau pangkatnya. Dalam Islam tak ada kasta. Yang mulia bukan yang berdarah biru, tapi yang paling bertakwa. Bahkan seorang Sudra bisa lebih mulia di mata Allah daripada Brahmana jika dia lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kata-kata itu mengguncang. Tak ada yang memaksa mereka masuk Islam, namun karena merasa dihargai, dimanusiakan, dan dicintai, mereka mulai datang satu persatu. Malam-malam di desa pesisir mulai dipenuhi cahaya pelita, zikir lembut, dan doa-doa dari hati yang selama ini diselimuti gelap. Inilah awal dari perubahan besar, sebuah revolusi akidah yang dimulai dari hati rakyat kecil, dengan kelembutan, bukan kekerasan. Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak hanya datang membawa ajaran Islam sebagai ritual keagamaan semata. Ia datang sebagai pembaharu sosial. Di tengah kondisi rakyat Gresik yang masih hidup dalam ketertindasan, kemiskinan, dan keterbelakangan pengetahuan, beliau melihat bahwa perubahan spiritual tidak akan bisa tercapai tanpa perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau tahu, iman tidak akan tumbuh di atas tanah yang kering, dan air dari pegunungan. Ia menggagas sistem irigasi sederhana, bambu-bambu ditata, aliran sungai dibelokkan, parit digali. Sedikit demi sedikit, air mengalir ke sawah-sawah yang dulu gersang. Dan di musim panen pertama setelah itu, hasilnya melimpah. Rakyat mulai makmur. Syekh Maulana tak hanya mengajarkan syukur secara lisan, tapi juga menciptakan alasan bagi mereka untuk bersyukur. Ia mengerti, kemiskinan dapat menjadi penghalang spiritual. Karena itu, dengan kecerdasan dan kasihnya, ia menyeimbangkan antara dakwah dan kesejahteraan. Ia menenun iman di atas dasar kehidupan yang lebih baik. Namun bukan hanya perbuatannya yang menginspirasi, kata-katanya pun menenangkan jiwa. Gaya mengajarnya tak bertele-tele. Beliau berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua kalangan, dari bangsawan hingga buruh kasar. Ia tidak mengancam dengan neraka, tidak menggertak dengan dogma. Ia membuka ruang tanya jawab, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan menjawab dengan kearifan yang mendalam. Suatu ketika, seorang anak remaja dari desa mendekatinya dan bertanya dengan polos, "Syekh, siapa itu Allah?" Syekh Malik Ibrahim tidak terburu-buru menjawab. Ia menatap mata sang anak, lalu berkata, lembut, "Allah adalah zat yang keberadaannya mutlak diperlukan. Dia ada di setiap hela napasmu, dalam setiap keindahan yang kau lihat, dan dalam setiap kebaikan yang kau rasakan." Jawaban itu sederhana, tapi dalam. Anak itu terdiam. Dalam benaknya muncul rasa takjub, bukan takut. Inilah keistimewaan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau tidak membuat orang tunduk karena rasa gentar, tetapi karena cinta yang tumbuh dari pemahaman dan keteladanan. Di hadapan rakyat, beliau bukan hanya guru agama. Ia adalah pemimpin, penyembuh, pendidik, dan sahabat. Dan dari setiap kata dan tindakannya, lahir generasi baru yang mulai menata hidup dengan cahaya iman yang merangkul, bukan memukul. Seiring bertambahnya jumlah pengikut dan simpati masyarakat Gresik, Syekh Maulana Malik Ibrahim menyadari satu hal penting. Ajaran yang telah ia tanamkan harus diwariskan. Cahaya yang telah menyinari hati-hati rakyat tak boleh padam bersama wafatnya sang pembawa risalah. Harus ada sistem, harus ada wadah untuk mencetak penerus perjuangan. Maka beliau pun mendirikan masjid dan sebuah lembaga pendidikan, sebuah pesantren. Masjid itu menjadi titik pusat ibadah, tempat masyarakat berkumpul, belajar, dan bermusyawarah. Namun lebih dari itu,
Pesantren yang ia dirikan menjadi tonggak penting sejarah pendidikan Islam di Nusantara. Sebuah lembaga yang tak hanya mengajarkan hafalan dan hukum-hukum agama, tapi juga membentuk karakter, akhlak, dan kecintaan pada ilmu serta kemanusiaan. Menariknya, Syekh Maulana tidak serta-merta memusuhi lembaga pendidikan Hindu dan Buddha yang telah lebih dulu ada, yang dikenal sebagai Mandala. Ia justru mempelajari formatnya, bagaimana para biksu dan pendeta mendidik cantrik dan calon pemuka agama. Lalu dengan kecerdasannya, ia mengadaptasi model itu ke dalam kerangka Islam. Pesantren yang ia bangun mirip Mandala, namun isinya adalah tauhid dan akhlak Rasulullah. Biarlah mereka lihat, ujar beliau pada santri-santrinya, bahwa pesisir utara Jawa hingga pelosok Sumatera. Pengaruh pesantren ini luar biasa. Ia menjadi akar kuat bagi penyebaran Islam yang berakar lokal namun bernapas universal. Dan hingga kini, sistem pendidikan pesantren masih menjadi bagian tak terpisahkan dari wajah keislaman Nusantara. Namun warisan Syekh Maulana bukan hanya institusi fisik. Lebih dari itu, ia mewariskan cara pandang bahwa dakwah adalah tentang pelayanan, bahwa pemimpin adalah pelayan umat, dan bahwa ilmu adalah cahaya yang harus dinyalakan terus-menerus. Tantangan politik, misi ke Majapahit. Di balik kesuksesannya, tantangan besar muncul. Gresik adalah bagian dari kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Prabu Brawijaya, seorang raja Hindu yang teguh. Ketika semakin banyak rakyat memeluk Islam, ada satu kegelisahan yang menghantui beliau. Raja Majapahit, Prabu Brawijaya, belum juga masuk Islam. Bagaimana mungkin rakyat dan raja berjalan di dua jalan berbeda? Syekh Maulana khawatir. Ia tak ingin iman menjadi sumber perpecahan. Baginya, Islam adalah jalan perdamaian, bukan konflik. Dengan hati penuh tekad, ia merancang misi berani, mengajak Prabu Brawijaya memeluk Islam. Ia berkolaborasi dengan Raja Cermain dan putrinya, Dewi Sari, seorang wanita muda yang cerdas dan anggun. Mereka berangkat ke Istana Majapahit, membawa harapan untuk menyatukan kerajaan di bawah satu. Brawijaya tak tergoyahkan. Dengan senyumnya ia berkata, "Aku akan mempertimbangkan ajaranmu jika Dewi Sari mau menjadi istriku." Sebuah syarat yang ditolak dengan halus oleh sang putri. Kami datang membawa kesan oleh keanggunan Dewi Sari. Dalam gesture damai atau mungkin strategi, ia memerintahkan penguburan megah untuk Dewi Sari di Leran. Atas perintahnya, Dewi Sari dimakamkan dengan upacara kebesaran. Sebagai penebus rasa bersalah dan sebagai bentuk penghormatan kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim, ia menyerahkan Gresik secara administratif kepada beliau dan memberikan otoritas atas Gresik kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sebuah langkah politik cerdas agar rakyat Islam tak memberontak, tapi juga sebuah pengakuan diam-diam atas kebesaran dakwah sang wali. Raja Brawijaya berkata, "Kelola wilayah ini di bawah Majapahit, agar rakyatmu tak memberontak padaku." Syekh Maulana Malik Ibrahim menerimanya. Bagi dia, ini wujud hidup damai dengan jimmi, non-muslim yang tunduk pada perjanjian. Syekh Maulana Malik Ibrahim menerima tanggung jawab itu dengan rendah hati. Ia memerintah Gresik dengan bijaksana, menjaga harmoni antara umat Islam dan kekuasaan Majapahit. Di bawah kepemimpinannya, Gresik menjadi mercusuar iman dan kemakmuran. Masjidnya ramai dengan doa,
Pesantrennya melahirkan generasi baru, dan ladang-ladangnya hijau dengan hasil panen. Syekh Maulana Malik Ibrahim bukan sekadar penyebar agama. Ia adalah arsitek peradaban. Dengan ilmu, ia mendidik. Dengan cinta, ia menyentuh. Dengan keteladanan, ia mengubah. Ia tahu bahwa kebodohan harus dilawan dengan pendidikan, kemiskinan dengan pemberdayaan, dan kekerasan dengan kelembutan. Ia membuktikan bahwa keimanan bisa bertumbuh di ladang, di dapur, di rumah-rumah petani, asal disirami dengan kasih sayang dan keadilan. Dan bahwa pesantren bukan hanya tempat belajar kitab, tapi juga tempat menumbuhkan karakter dan akhlak. Syekh Maulana Malik Ibrahim telah tiada, namun warisannya hidup dalam pesantren-pesantren di seluruh Nusantara, dalam azan yang berkumandang di setiap sudut negeri, dan dalam setiap hati yang mengenal Islam melalui kedamaian, bukan paksaan. Untuk kita semua, agama tak perlu ditakuti, tapi disampaikan dengan rahmatan lil alamin, cinta untuk semesta. Wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.